Asik musiknya. Oke sahabat sini, masih bersama dengan saya Apas Gaming. Dor. Sebelum saya masuk pada inti pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dikit-dikit bahasa Inggris tidak ada masalah kawan-kawan. Oke, kita langsung saja masuk pada intinya, yaitu trik dan persiapan pertempuran bot ultimate untuk para pemburu sayap merah. Menyala bosku. Asik musiknya juga. Kali ini saya akan fokus pada persiapan apa yang harus disiapkan dalam bot ultimate untuk para pemburu sayap merah. Ingat, sudah banyak channel-channel YouTube dari teman-teman YouTuber sudah menjelaskan tentang cara membangun pertahanan, pemurnian, dan semacamnya. Dan kali ini saya langsung saja ke inti pembahasannya, yaitu persiapan dulu sebelum masuk pada trik-triknya. Untuk trik-triknya kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Jadi kita pada persiapan apa yang kemudian harus disiapkan pada persiapan untuk bot ultimate para pemburu sayap merah. Musik. One, two, three. Ingat, saya udah kehabisan percepatan kemarin, jadi saya beli dulu percepatan pawai. Nah, ini akan masuk ini pembahasan kita. Oke. Hal pertama yang harus disiapkan adalah ini, percepatan pawai. Itu minimal sekitar 2000 ya, karena percepatan pawai ini kita sangat butuhkan di medan pertempuran, apalagi untuk memaksimalkan poin pribadi nantinya. Kita membutuhkan percepatan pawai yang begitu banyak kawan-kawan. Jadi percepatan pawai ini penting dan sangatlah penting. Kemudian kedua yang harus dipersiapkan adalah percepatan penyembuhan, karena saya yakin di saat ada serangan, di saat kita menyerang atau saat kita diserang, itu kita pasti membutuhkan penyembuhan pasukan. Apalagi kalau kita sampai pada serangan gagal, pasti kita menyembuhi. Dan inti daripada pertarungan ini nantinya adalah bagaimana cara supaya kita bisa serang musuh secepat mungkin dalam waktu hanya 10 menit di pertarungan pertama. Selain percepatan penyembuhan, kita juga membutuhkan banyak percepatan umum. Ini mungkin teman-teman bisa lihat, percepatan umum saya sudah mulai menipis, termasuk percepatan penyembuhan gara-gara ini persiapan kemarin untuk masuk All Star di Liga Utama, tapi nggak lolos. Iya, saya nggak lolos kemarin, jangan salah.
Kemudian yang kedua, yang ketiga yang harus dipersiapkan itu dan harus dipastikan itu ini jenderal dinding. Itu harus pasti itu jenderal dinding kita itu, teman-teman. Itu wajib itu, teman-teman, wajib itu jenderal dinding wajib. Kayak saya bermain di flat. Saya akan bermain di flat kuda, full flat kuda. Itu semua flat kuda. Ini masih belum terlalu ini maksimal, masih ada ungu-ungu, ada yang putih. Tapi yang efektifnya flat kuda itu kalau semuanya udah emas kuning. Itu dia, teman-teman, itu. Ini jangan sampai ada serangan, jadi kita nggak gampang KO di saat kita diserang sama musuh. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus persiapkan satu saja untuk pemain non koiner, satu saja jenderal serang untuk pemain non koiner yang poinnya masih 1,5B ke bawah. Satu aja dulu serangan, kecuali udah 2B ya paling tidak 2 sampai 3 serangan udah jadi. Ibarat contoh ini saya menggunakan Simeon, saya melakukan pemurnian kombinasi yaitu panah pengepungan. Saya ambil 2 pengepungan di setiap serangan dan 6 buff serangan panah. HP-nya saya juga gitu, saya juga bagi 2 pengepungan 6 panah. Di pertahanan juga demikian, itu. Nah itu 2 pengepungan 6 panah. Jadi saya pakai komposisi kombinasi yang dimaksud di sini ada sebagian panah, ada sebagian kecil untuk pengepungan di lapisan T13 dan T11. Itu saya pasang masing-masing 100.000, sedangkan panah T14 hanya 150, di panah T13 itu hanya 250, sisanya di T12 semua dengan lapisan 1000. Berbeda lagi kalau dia seorang pemain koiner. Kalau dia pemain koiner itu kan pasti powernya dia ber-BB sekitar 3, 4 sampai 5B bahkan sampai 10B. Jadi dipastikan untuk pemain koiner kalau ingin bertarung dan berburu sayap merah itu dipastikan 4 jenis serangan udah jadi. Dan saya sarankan untuk lebih fokus mengerjakan pengepungan. Karena pengepungan itu adalah sebuah serangan yang sangat mematikan untuk pemain kelas atas, untuk pemain K40 yang sudah ini. Buff itu bisa didapat banyak kita bisa dapat ini di aula jenderal, ada banyak juga buff di sini di saat kita aktifkan ini semua. Saya masih banyak yang belum aktif aja, namanya juga pemain non koiner dan jarang aktif di sini di gaming. Di sini juga ada buff ini di harta karun peradaban, ini ada juga buff di sini. Ini bisa dikembangin semua ini. Selain itu untuk pemain flat, untuk emblemnya dia saya sarankan kalau dia pemain flat, pemain kecil-kecil itu pakai ini set emblem bumi Savage. Itu saat bertahan, debuff saat bertahan, artinya ini berfungsi di saat kita diserang sama musuh, tapi nggak berfungsi ini satu set ini di saat kita menyerang karena ini buff bertahan. Untuk jenis emblemnya kita gunakan jenis emblem PVV. Ini saya belum kembangkan ini sampai ke level 10. Di level 10 bakalan muncul lagi satu, tapi entahlah apa yang bakalan dimunculkan itu nih. Saya juga nggak tahu apa mau itu nanti ke depannya ini. Selain di emblem ada banyak, termasuk juga di sini untuk mengejar buff itu di segel monster. Di sini juga banyak buff ini. Jadi kita ambil aja dulu buff ini, kita cari dulu yang ini yang ada buff serangannya. Ini saya maksimalin satu-satu aja dulu. Tapi kalau ini nantinya saya akan fokus ke serangan barisan panah dulu, karena saya ingin memfokuskan panah serangan. Saya fokus ke panah serangan nantinya dulu. Makanya kemungkinannya saya akan fokus ke sini nanti. Serangan barisan panah. Artinya supaya saya bisa mendapatkan buff serangan. Itu teman-teman. Musik. Itu yang kemudian harus dipersiapkan teman-teman, yaitu percepatan pawai, percepatan pengunduran, percepatan umum, termasuk kesiapan jenderal dan kesiapan jenderal serang dan kesiapan jenderal dinding. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Akas Gaming, dor.